Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Dengan fasilitator Ibu Rosemary Dianita Rigan dan pengajar praktek Bapak Rosi Satria Ardi. Perkenalkan, saya Desi Wita mengajar di SMA 9 Solok Selatan. Dan teman sebelah kanan saya, Milda Neri SPD mengajar di SMP 27 Solok Selatan. Dan yang sebelah kiri saya, Rizka Otaviarilla, SPD dari SMP Negeri 32 Solok Selatan. Di sini kami akan melakukan coaching yang terdiri dari 3 siklus. Yang siklus pertama ini kami akan melakukan pra-observasi antara pengamat dan coach. Lalu siklus kedua yaitu observasi antara coach dan coachee untuk melakukan coaching. Yang ketiga siklus pasca observasi yang akan dilakukan oleh pengamat dan coach. Baiklah, selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Neri? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching ya dengan Ibu Neri ya sebagai coach. Nah, siapa yang menjadi coachnya Bu? Rencananya Ibu Rizka Bu yang menjadi coachee. Beliau mengajar bidang studi IPA di SMP 32 Solok Selatan. Kira-kira rubrik penilaian yang bagaimana yang akan Ibu laksanakan dalam coaching nanti? Tentunya di dalam coaching seperti yang sudah kita ketahui itu menggunakan alur Tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi, rencana dan aksi serta tanggung jawab. Dalam hal kompetensi coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Dalam kompetensi coaching yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot tentunya nanti akan saya lakukan dalam percakapan atau coaching dengan Ibu Rizka. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Rencananya di sini Bu, saya akan mengembangkan kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Karena di sini kita ketahui dengan pertanyaan berbobot ini merupakan salah satu kompetensi yang sangat-sangat mendukung dan berpengaruh dari ketiga kompetensi coaching yang kita ketahui. Baik Bu, boleh dipanggilkan coachingnya Bu? Boleh Bu, mohon izin saya untuk memanggilkan beliau. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rizka. Ya Bu. Silakan duduk Bu. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat Bu. Aktivitas di sekolah tadi bagaimana? Alhamdulillah juga lancar. Tapi ada sedikit masalah Bu yang saya temukan di dalam kelas sehingga mengganjal rasanya di pikiran saya Bu. Oh gitu ya. Nah begini ya Bu Rizka, dari nanti kan kita akan berbincang-bincang, kita akan bercerita satu sama lain masalah yang Bu Rizka alami. Nah di sini saya menanyakan apa yang Bu Rizka harapkan dari perbincangan kita ini nanti, tujuannya apa gitu? Setelah kita melakukan percakapan ini ya Bu, saya berharap saya memperoleh solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang. Masalahnya itu tadi kan sudah Bu Rizka ceritakan ya, boleh Bu Rizka ulangi kembali? Begini ya Bu, saya kan mengajar di kelas 8, di mana ada satu siswa yang namanya Tiara. Saya perhatikan beberapa bulan terakhir ini dia itu selalu memperoleh nilai di bawah KKM, sementara sebelumnya dia selalu memperoleh nilai di atas KKM. Itu jadi masalah bagi saya. Nah, menurut Bu Rizka apa penyebab dari nilai anak ini di bawah KKM? Untuk penyebabnya Bu, nilainya di bawah KKM ini karena anak ini dia tidak hanya mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler saja Bu, dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ada 3. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler itu yang diikutinya oleh anak ini?
kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kemudian drum band, dan OSN IPA. Nah, di sini saya tertarik dari ketiga ekstrakurikuler yang diikuti oleh Tiara tadi ya Bu ya. Kira-kira ada tidak satu kegiatan ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan kembali cara belajarnya tadi Bu? Rasanya ada Bu. Seperti dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade IPA. Ya. Rasanya dia ini pernah memperoleh nilai tertinggi dibanding teman-temannya saat diadakan Olimpiade IPA di sekolah. Mungkin itu bisa menjadi tombak bagi dia untuk mencapai kesuksesan ke depannya. Oh iya, IPA ya Bu ya. Iya. Nah sejauh ini karena dia tadi Bu mengatakan Tiara ini IPA-nya nilainya tinggi, ada nggak terpikirkan oleh Ibu untuk menemukan kembali motivasinya gitu dalam belajar melalui ke ekskul OSN IPA ini tadi? Ada Bu, pernah saya memikirkan dan rencananya akan saya lakukan ini ya Bu ya. Yang pertama saya akan membimbingnya dan menuntunnya dan mengingatkannya bagaimana cara mengatur waktu yang tepat, bagaimana dia bisa mengatur waktu, kapan dia akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian tanpa mengganggu proses pembelajaran yang harus diikutinya setiap hari. Kemudian yang kedua, saya rencananya akan berkolaborasi dengan guru pembinaan ekstrakurikuler ini agar kita sama-sama mengingatkan kepada anak ini bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini boleh diikuti tapi tidak meninggalkan mata pembelajaran setiap harinya kan gitu ya Bu. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha untuk memberi motivasi kepada anak tersebut, kepada si Tiara ini, bahwa mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib di sekolah yang harus diikuti. Sementara kan kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan tambahan di sekolah. Seperti itu kira-kira. Luar biasa sekali ya rencana yang disusun Bu Wiska. Itu ada 3 langkah tadi ya Bu ya, setelah saya saya dengar dari pembicaraan Ibu tadi. Nah kira-kira keberhasilan apa yang Ibu inginkan dari rencana yang Ibu buat tadi? Setelah rencana saya lakukan nanti ya Bu, saya menginginkan Tiara ini memperoleh nilai di atas KKM kembali Bu, seperti yang dia peroleh pada sebelumnya. Gitu ya. Kalau seandainya telah terlaksana, apa komitmen yang Ibu harapkan dari rencana ini? Apa ya Bu, saya akan berusaha konsisten Bu melaksanakan rencana ini nantinya. Seperti saya akan selalu membimbingnya, memantaunya, dan memberi motivasinya dalam pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan rencana Ibu ke depan tadi untuk Tiara ya Bu, kira-kira siapa sih yang Ibu butuhkan? Tentunya Ibu butuh dukungan ya. Nah di sini dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan untuk si Tiara ini kembali termotivasi untuk belajar? Kalau untuk satu kegiatan yang akan kita laksanakan ya Bu, tentu tidak akan berjalan dengan sendirinya ya Bu ya. Tentu ada dukungan yang kita butuhkan. Adapun dukungannya yang saya butuhkan seperti kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, terutama guru pembina ekstrakurikuler tersebut, dan tak lepas dari orang tua anak itu sendiri. Mudah-mudahan ya Bu. Nah dari sejauh kita berbincang tadi, Ibu pun sudah menemukan solusinya, rencana yang akan Ibu jalankan. Apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari perbincangan kita tadi? Kalau untuk kesimpulan Bu, alhamdulillah Bu, saya merasa lega, kemudian senang sekali. Saya sudah memperoleh dan menemukan solusi bagaimana saya akan menjalankan rencana untuk memecahkan masalah anak ini. Terima kasih ya Bu. Waduh, syukurlah ya Bu, kita sudah menemukan solusinya. Semoga rencana yang Ibu rancang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Tiara kembali termotivasi belajar. Oke Bu Wiska, selamat menjalankan rencana itu. Mudah-mudahan konsisten ya Bu Wiska ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan motivasinya untuk menjalankan rencana. Iya. Selamat ya Bu Wiska. Terima kasih Bu.
Alhamdulillah kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Neri sudah terlaksana dengan baik. Saya acungi jempol untuk Bu Neri. Terima kasih. Nah, di sini saya lihat Ibu Neri sudah melakukan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan ya. Nah, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Nah, apakah percakapan tadi sudah sesuai dengan indikator yang Ibu Neri harapkan? Dari percakapan atau coaching yang saya lakukan dengan Bu Rizka tadi tentunya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan indikator pada alur tirta ya Bu, dimana saya sudah menanyakan tujuan beliau untuk datang ke saya, kemudian saya menanyakan identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, dan Bu Rizka pun sudah menjawab dengan rinci sesuai dengan alur tirta pertanyaan yang saya ajukan ke beliau tadi. Ya, sudah berdasarkan observasi yang saya lihat tadi ya, Ibu sudah melakukan alur tirta tadi juga. Di sini Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang bersifat terbuka. Ibu Neri sudah bertanya secara runut sehingga Ibu Rizka menceritakan masalahnya gitu ya, dan kemudian menemukan solusinya juga. Iya, benar. Nah, setelah itu setelah kompetensi pertanyaan berbobot tadi, kira-kira kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan? Di sini setelah saya menggunakan kompetensi pertanyaan berbobot tadi, saya merasa ada satu kompetensi, yaitu kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan, di mana dengan kehadiran penuh inilah coach merasa apa itu namanya ya Bu ya, merasa di apa yang dihadapinya, masalah yang dihadapinya dirasakan oleh coach tadi. Jadi terjadilah pembicaraan yang klop tentunya, makanya terciptanya solusi dalam masalah tersebut. Iya, betul sekali Bu Neri. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih banyak sekali Bu. Semuanya yang saya lakukan tadi tidak lepas dari pengamatan yang Ibu lakukan kepada saya. Mudah-mudahan saya pribadi juga dapat menerapkan prinsip coaching ini di sekolah maupun di lingkungan mana saja nantinya. Terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama. Oke. Selamat siang Bu Rizka. Siang Bu Neri. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, pada kesempatan ini siapa yang akan menjadi coach Ibu? Rencananya Bu yang akan menjadi coach saya yaitu Ibu Desi Dita. Oke, terima kasih Ibu Desi Dita. Beliau mengajar di mana ya Bu? Dia mengajar di SMA 9 Bu. Oh, SMA 9, berarti guru SMA ya Bu ya? Iya. Oke, kira-kira rubrik penilaian apa yang bagaimana yang akan Ibu laksanakan pada percakapan coaching itu nantinya? Dalam percakapan coaching nantinya ya Bu, saya akan menggunakan rubrik penilaian berupa alur tirta, di mana pada alur tirta ini ada tahapan-tahapannya. Pada setiap tahapan tentu ada indikatornya Bu. Misalnya tahapan tujuan ada indikatornya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Setiap indikatornya itu nanti akan saya gunakan. Oh, dalam kompetensi nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang sudah ada Bu, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa? Rencananya ya Bu, saya akan menggunakan kompetensi pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Desi ya Bu ya, berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya persilakan Ibu memanggil Ibu Desi sebagai coachingnya. Tidak apa-apa. Boleh, izin ya Bu? Iya, silakan Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk Bu. Iya, makasih Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Saya ada kendala sedikit Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu Rizka. Saya ingin memecahkan masalah saya ini. Boleh Bu Desi. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu alami sekarang?
Begini Bu, saya wali kelas fase I gitu ya. Di sini ada seorang murid namanya Legia. Dia Ya. murid pintar, juara gitu Bu. Tapi dia sering izin sakit gitu Bu. Awalnya saya percaya, tapi beberapa hari belakangan ini pas dia izin, ada temannya yang bilang kalau dia bermain di luar, bermain dan memakai motor gitu Bu. Kan berarti dia tidak sakit berarti itu Bu. Oh, jadi masalahnya mengenai anak ibu yang sering tidak hadir. Iya begitu Bu. Seperti itu. Oh, setelah kita berbincang nanti ya Bu, kira-kira apa yang ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan Legia ini Bu. Menurut Bu Desi, apa yang membuat anak ini sering tidak masuk? Kalau dari dia menghubungi saya ya Bu Iska, dia izinnya karena mahnya sering kambuh. Legia ini sering jarang makan, telat makan juga, jarang makan juga, susah minum obat. Jadi dia mahnya sering kambuh, makanya izin sakit terus. Nah di sini bahkan dalam 1 bulan ini kalau dihitung kehadirannya itu sudah menyalahi kesepakatan sekolah Bu Iska, yang merupakan syarat untuk kenaikan kelas gitu Bu. Nah, dia juga ketahuan berbohong itu Bu. Saya tidak enak hati saya Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi ibu membahas tadi tentang kesepakatan sekolah. Kira-kira bisa ibu jabarkan seperti apa kesepakatan sekolah yang telah disepakati tersebut? Nah, di sini kami di sekolah kami SMA 9 Solo Selatan, kami menyepakati ada kesepakatan sekolah namanya ya, di mana untuk naik kelas itu kami butuh kehadirannya 80% dari minggu efektif. Nah, selain itu juga kesepakatan sekolahnya dia harus memiliki karakter yang baik gitu Bu. Oh, jadi ada kesepakatan sekolahnya tuh, yaitu kehadiran siswa ini harus 80%, kemudian siswa harus memiliki karakter yang baik. Begitu. Memangnya kehadiran anak tersebut dan karakternya bagaimana tuh Bu? Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya rekap hasil 2 bulan yang belakangan ini Bu, Ya. kehadirannya itu 70% Bu. Kan kurang tuh dari kesepakatan sekolah 80%. Nah, dia juga ketahuan berbohong begitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu masalahnya. Berdasarkan masalah itu ya Bu, apa yang sudah ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan pembinaan sebagai wali kelas gitu Bu. Ya. Saya sudah panggil Legianya, sudah saya ingatkan, sudah saya motivasi juga supaya dia semangat ke sekolah, jangan sampai berbohong alasannya sakit. Padahal dia sehat tapi dia berbohong juga gitu Bu, supaya libur gitu kan Bu. Nah, jadi setelah ibu melakukan pembinaan ini ya Bu ya, selaku ibu wali kelasnya, apakah ada perubahan terhadap anak tersebut? Cuma bertahan 1 minggu Bu. 1 minggu masuk rajin gitu kan, minggu kedua dia izin lagi sakit gitu Bu. Nah ketahuan lagi gitu Bu. Jadi belum ada terlihat perubahan yang signifikan ya? Iya. Kira-kira ada rencana lain enggak Bu yang terpikirkan oleh ibu untuk mengatasi anak tersebut? Saya berencana Bu memanggil orang tua Legia ini Bu. Kebetulan orang tua Legia ini sudah bercerai gitu kan, mungkin ada efek psikologis juga. Saya melakukan pendekatan dengan orang tua, saya mencoba gimana caranya supaya orang tuanya itu mengingatkan anaknya supaya rajin sekolah gitu. Berarti ibu akan menghubungi orang tuanya. Selain itu ada cara lain nggak Bu? Seperti catatannya misalnya untuk memantau anak tersebut? Oh iya bisa juga ya Bu ya. Saya pernah membaca tentang buku kendali Bu. Di sini akan dituliskan rekap kehadirannya gitu kan, per hari, nanti ditandatangani wali kelas, nanti harus juga ditandatangani oleh orang tua ya Bu. Oh iya betul juga saran Bagus ibu juga itu Bu. Iya. Jadi ibu rencananya akan berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian akan membuat buku kendali untuk memantau anak tersebut. Berdasarkan rencana itu ya Bu, apa dalam bentuk apa keberhasilan yang ibu inginkan terhadap anak tersebut? Keberhasilan yang saya inginkan sudah pasti untuk kehadiran ya Bu ya, sesuai dengan kesepakatan sekolah tadi, kehadiran Legia bisa di atas 80% ya Bu ya, Ya. untuk menekan ketidakhadirannya lalu.
Terus saya juga ingin Legia bisa tidak bersikap baik gitu ya, memiliki karakter baik, dia tidak berbohong lagi gitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu. Amin. Kemudian apa komitmen Ibu setelah melaksanakan rencana ini? Komitmen saya akan konsisten untuk memantau Legia ini, kehadirannya, saya bikin di buku kendali tadi, terus juga saya nanti akan selalu berhubungan dengan orang tuanya juga nanti secara kontinu gitu ya Bu ya. Bagus itu Bu. Kemudian apakah Ibu perlu dukungan atau tidak dari pihak lain? Dukungan yang pastinya dari anak itu sudah pasti ada kemauan kuatnya, terus dari orang tuanya juga agar bisa memantau dan mengontrol anaknya juga, juga dari rekan-rekan guru supaya nampak nanti gimana agar Legia ini bisa hadir seutuhnya di sekolah gitu. Jadi ya Bu, dari sekian panjangnya ya Bu perbincangan kita kali ini, apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi dengan berbincang dengan Bu Wiska, saya dapat pencerahan ya Bu ya. Jadi saya dapat solusi dari permasalahan saya. Nah nanti semoga saya bisa menjalankannya dengan baik dan seperti yang saya harapkan. Syukurlah ya Bu, mudah-mudahan rencana yang Ibu rancang ini akan terlaksana dengan baik dan Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ya, Bu. sama-sama ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Wah, saya itu tadi senang sekali melihat kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Desi tadi. Luar biasa sekali. Di sana kegiatan coaching itu sudah Bu Wiska lakukan, di mana Bu Desi sudah sebagai coach memerankannya. Kemudian Bu Wiska sebagai coach sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu, luar biasa lagi sekali. Saya salut deh buat Ibu selaku coach di sini ya. Kemudian di sini dari pengamatan saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah dalam kegiatan coaching tadi itu percakapannya tadi itu sudah sesuai dengan indikator yang Bu Wiska harapkan gitu? Alhamdulillah sudah ya Bu, saya sudah menggunakan indikator sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta ini yang kita gunakan dalam kegiatan coaching ini ya Bu ya, di mana saya sudah menanyakan indikator pada tujuan, sudah mengidentifikasikan masalahnya, sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching tersebut, kemudian sudah menanyakan tanggung jawab, sudah tergambar oleh coachingnya Bu. Iya, luar biasa. Tapi di sini saya mohon izin ya Bu Wiska menyampaikan hasil observasi saya tadi dari pengamatan saya tadi ya. Di sini Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga si coach mengeluarkan ide-idenya secara runtut. Kemudian setelah kompetensi pertanyaan berbobot ini yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selain dari pertanyaan berbobot ini? Mungkin ya Bu, karena kompetensi itu ada 3. Pertanyaan berbobot sudah saya gunakan tadi. Mungkin rencana saya akan yang akan saya kembangkan itu mengenai mendengarkan aktif ini Bu, karena dengan mendengarkan aktif ini kemudian saya merasa dengan kehadiran penuh juga, seolah-olah si coach ini juga merasakan kalau saya merasakan juga apa yang dirasakannya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu kembangkan ini tercapai ya Bu. Dan baiklah Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dapat direalisasikan secara nyata, baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan kita nantinya ya Bu Wiska ya. Terima kasih Bu Wiska. Saya sebagai pengamat bukan berarti menyalahkan atau membetulkan apa yang Ibu laksanakan tadi. Kita di sini sifatnya saling berbagi ya Bu Wiska ya untuk kedepannya. Baiklah Bu Wiska, terima kasih ya Bu Wiska. Sama-sama ya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Desi? Alhamdulillah sehat Bu. Sesuai dengan rencana kita sebelumnya ya Bu Desi, hari ini Bu Desi akan melaksanakan kegiatan coaching.
apakah sudah ada orang coachingnya Bu? Sudah Bu, saya akan melakukan coaching dengan coachi Ibu Neri. Ibu Neri. Terus rubrik penilaian yang nanti Ibu berikan atau Ibu laksanakan di kegiatan coaching nanti, boleh saya tahu Bu? Rubrik penilaian yang saya gunakan yaitu menggunakan alur peta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Jadi ada 4 tahap ya Bu? Iya. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu. Dari ketiga kompetensi ini Bu, menurut Ibu kompetensi apa yang akan diobservasi nantinya yang lebih spesifik? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka Bu. Oh gitu ya. Baik Bu, mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari saya. Boleh dipanggil Bu coachingnya? Izin dulu ya Bu. Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu. Ya Bu, silakan duduk Bu. Kasih Bu. Ibu sibuk? Enggak sibuk. Ada apa ya Bu ya? Ini baru pulang sekolah, jadi sengaja mampir ke sini sebentar karena ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Bu Desi. Iya, kalau boleh tahu apa tuh ya Bu? Begini Bu, saya mempunyai seorang anak di sekolah. Sekarang dia itu sudah duduk di bangku kelas 9. Ternyata anak ini setelah saya mengajar dia, ternyata tidak bisa membaca. Bahkan mengeja pun itu masih kurang sekali. Oh begitu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu Neri? Tentunya seperti yang saya katakan awal tadi ya Bu, saya menemui Bu Desi pengen mencari seseorang yang bisa saya percaya untuk menemukan pemecahan masalah atau menemukan solusi dari masalah yang akan saya ceritakan kepada Ibu nanti. Terima kasih Ibu sudah mempercayai saya. Mudah-mudahan kita dapat mencari solusinya ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ada muridnya itu siapa nama tadi Bu? Rivo Bu. Rivo ini belum bisa membaca ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang melatar belakangi Rivo ini tidak bisa membaca Bu? Sebelumnya yang melatar belakangi Rivo ini tidak membaca itu sebenarnya dari keluarganya itu memang tidak ada yang bisa membaca. Kemudian ada tes yang saya lakukan kepada dia waktu itu. Nah itu yang saya dapati kalau dia tidak bisa membaca. Kalau boleh tahu tes seperti apa ya Bu? Tes yang saya lakukan di sini ketika itu apa itu namanya Bu, karena saya guru bahasa Indonesia ya, jadi saya memberikan sebuah paragraf kepada dia. Saya panggil dia, memang itu 4 mata, jadi saya memberikan sebuah paragraf. Ketika saya menyuruh dia untuk membaca paragraf itu, saya pikir hanya gagap menyambung kalimat saja, tapi ternyata untuk menggabungkan huruf demi huruf itu tidak bisa gitu ya. Saya sangat merasa miris sekali melihat apa yang terjadi pada anak didik saya yang satu ini. Terus ada data lain nggak mengenai Rivo ini? Ada, itu pun dari guru bidang studi, ada guru bidang studi pun yang sudah melakukan tes ya. Tentunya bukan dari bahasa Indonesia saja, mungkin bisa jadi dari matematika. Jadi kebetulan karena kelas 9 ini saya jadi wali kelas, jadi saya baru ini dapat data dari beberapa guru bidang studi. Bu Neri, ternyata ada Bu Neri ini kurang ya membacanya gini. Jadi itu yang saya kumpulkan datanya Bu, gitu. Nah, dengan masalah yang dihadapi Rivo, kira-kira strategi apa yang terpikirkan oleh Ibu Neri? Saya berencana, karena melihat kasus seperti ini ya Bu, saya berencana
membuat sebuah guntingan. Guntingan itu saya buat per huruf ya. Ada semua huruf abjad tentunya ya Bu ya. Saya bedakan mana huruf yang konsonan, yang vokal. Nah di situ saya menyuruh Rivo tadi menggabungkan antara huruf vokal dan huruf konsonan gitu. Itu rencana saya Bu. Oh, bagus sekali itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menjalankannya? Kalau ditanya kapan saya akan melakukannya, rencananya itu akan saya lakukan yaitu 2 kali dalam 1 minggu. Itu kebetulan saya adalah kepala perpustakaan di UPT SMP Negeri 27 Solo Selatan. Saya akan menggunakan perpustakaan ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk dia berlatih membaca ya dengan menggunakan potongan huruf yang saya buat tadi gitu. Itu rencana saya. Kira-kira potongan hurufnya itu berupa apa ya Bu ya? Saya Dalam bentuk apa? dalam bentuk potongan kartu, ya, potongan kartu. Saya bedakan nanti mungkin saya bisa tulis dengan spidol gitu ya Bu. Jadi membedakannya antara menggabungkannya nanti contoh ya. Saya suruh saya ambil huruf D, nanti dia menggabungkan huruf dengan da, atau nanti dengan dapat misalnya itu baru saya suruh dia mengerjakan seperti itu. Itu rencananya sih begitu. Bagus sekali rencananya ya Bu ya. Nah, keberhasilan apa yang Ibu harapkan dari rencana ini Bu? Keberhasilannya tentu saya ingin anak ini sebelum dia lulus dia sudah harus bisa membaca. Karena kita tahu dengan membaca ini bukan kita saja ya Bu ya, semuanya lah namanya manusia ya. Dengan membaca ini merupakan gerbang untuk melihat dunia gitu. Jadi saya ingin anak ini nanti setelah tamat dia bisa membaca, walaupun dia tidak bisa melanjutkan untuk ke perguruan tinggi apa segala macamnya, nanti dia bisa menggunakan modal membaca ini apapun nanti pekerjaan. Harapan saya seperti itu juga. Tadi saya lupa mengatakan kepada Ibu selain kartu tadi saya juga sudah memfotokopikan buku anak saya yang di SD. Buku ini Bu, ada yang pintar membaca itu loh Bu. Ya. Ada pintar membaca, mengeja membaca, pintar cepat belajar membaca cepat gitu loh Bu. Saya fotokopikan dan itu sedikit membantu juga gitu. Kemudian saya gunakan buku catatan sampai mana kemajuannya dia. Bagus sekali rencananya ya Bu ya, luar biasa. Terima kasih. Dari rencana tadi, kira-kira apa komitmen Ibu ke depannya? Saya berkomitmen akan terus melaksanakan rencana ini tentunya dengan waktu yang sudah direncanakan, yang dijadwalkan sesuai dengan waktu yaitu jam istirahat tentunya ya Bu ya, tanpa mengganggu proses belajarnya dia. Jadi dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya? Komitmen di sini yaitu saya katakan sebelumnya ya Bu, saya akan rutin melakukannya seperti itu, konsisten rutin dengan rencana yang akan saya jalankan tadi. Nah, untuk mendukung rencana itu, kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh Ibu Neri? Saya membutuhkan dukungan ya Bu, maksudnya Iya, dukungan. Saya membutuhkan dukungan yang pastinya dari murid itu sendiri, ada kemauan dari dia. Tentunya harus ada kemauan dari dia dulu ya Bu, setelah itu dukungan dari orang tuanya. Dan yang di sekolah itu saya butuh dukungan kepala sekolah, rekan sejawat yang tidak bisa saya tinggalkan juga butuh dukungan mereka nantinya dalam membantu saya. Nah, dari percakapan kita, apa kesimpulan yang bisa Ibu Neri ambil dari sini? Saya merasa saya sudah menemukan titik terang apa yang akan saya lakukan ke depannya sesuai dengan rencana saya tadi. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena sudah menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Syukurlah dari percakapan kita dapat menemukan solusinya. Semoga rencana yang Ibu Neri jabarkan tadi bisa dilaksanakan dengan baik dan tercapai keinginan, harapan dari kita semua ini. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu. Saya sudah menyita waktu Ibu. Saya mohon pamit dulu untuk pulang ke rumah karena tadi dari sekolah langsung mampir ke sini. Terima kasih Bu Rizka. Permisi Bu. Sama-sama ya Bu. Oke, assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Bu Neri. Ya. Wah, bagus sekali ya Bu kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan.
Mantap sekali saya perhatikan. Kemudian saya melihat Ibu sudah menggunakan prinsip coaching. Prinsip coaching yaitu tentang mengenai proses kreatif, di mana Ibu sudah mengantarkan seorang coach pada situasinya saat ini ke situasi yang lebih ideal yang dia inginkan pada masa depan nanti ya Bu ya. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan Bu untuk saya ajukan kepada Ibu, yaitu yang pertama, apakah percakapan coaching Ibu tadi dengan coach sudah tercapai indikator yang diharapkan? Terima kasih atas pujiannya Bu. Alhamdulillah kegiatan coaching yang saya lakukan sudah terlaksana dengan baik, di mana saya sudah melakukan alur cerita tadi ya Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuannya apa, menanyakan masalahnya apa, begitu kan. Setelah itu bagaimana rencana aksinya, terus bagaimana komitmen dari Ibu Neri tadi. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan tadi, saya melihat Ibu sudah menggunakan kompetensi coaching ini, yaitu sudah menggunakan pertanyaan berbobot yang terbuka sehingga si coach leluasa dan luwes dalam mengeluarkan ide-idenya dan sudah bisa mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya sekarang. Kemudian ya Bu, kira-kira setelah pertanyaan berbobot ini yang telah Ibu gunakan, apakah ada lagi kompetensi lainnya yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu, yaitu mengenai kehadiran penuh, di mana saat coaching coach harus memiliki kesadaran penuh untuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh coach gitu Bu. Nah di sini juga dengan mendengarkan masalahnya, dengan itu jadi coach merasa si coach turut merasakan emosi yang dia rasakan, sehingga coach juga bisa menuntun apa rencana yang dijalankannya dan menanyakan komitmen dari rencana yang sudah direncanakan begitu. Ya, bagus sekali ya Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan tuh, yaitu tentang kehadiran penuh dalam suatu percakapan dalam coaching. Tentu ada kompetensi kehadiran penuh ini ya Bu ya, agar si coach juga merasakan si coach ini juga merasakan emosi yang dialami oleh si coach. Iya, Baiklah Bu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang bermanfaat nantinya dan dapat kita terapkan secara langsung baik di sekolah maupun di luar sekolah dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya tanyakan. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya ya Bu. Terima kasih atas pengamatannya. Ya, sama-sama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya Desi Rita, saya Milda Neri Saya Wisna Utafiarila. telah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek coaching supervisi akademik. telah selesai kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 8